Halo teman-teman semua, sebelumnya gue dapat banyak banget pertanyaan dari teman-teman anak-anak muda lain yang pengen punya penghasilan di usia dini. Ketika kita bisa beli sesuatu dengan penghasilan kita sendiri, itu ada perasaan kayak kepuasan diri yang mungkin gak akan bisa kita dapetin dimanapun gitu sebelum kita mencoba sendiri. Nah, sebelum gue bahas 5 ide realistis sumber cuan yang bisa banget teman-teman lakuin, gue mau sharing dulu nih tentang penghasilan tuh ada apa aja sih. Secara umum penghasilan tuh dibagi jadi dua. Yang pertama ada penghasilan aktif dan yang kedua ada penghasilan pasif. Penghasilan aktif itu adalah penghasilan yang kita dapat dengan menukarkan waktu kita. Jadi misalkan contohnya kita bekerja, kita dapat gaji. Nah, gaji itu adalah penghasilan aktif. Atau misalkan kita bisnis tapi kita full pantau, kita kontrol, kita awasin, kita yang ngejalanin operasional dari bisnis itu, maka itu akan jadi penghasilan aktif buat kita. Nah, bedanya dengan penghasilan pasif adalah penghasilan pasif itu penghasilan yang kita dapat ketika waktu yang kita berikan itu nggak terlalu banyak, nggak sebanyak dengan penghasilan aktif. Contohnya misalkan kita berinvestasi gitu, kita beli misalkan saham perusahaan yang udah terbuka, yang udah berjalan. Nah, itu kita bisa dapat dividen karena dari sana tuh kita padahal nggak ngejalanin operasional si bisnis itu. Ada orang lain yang ngejalanin bisnis itu dan ketika menghasilkan keuntungan kita juga dapat profit gitu, kita dapat dividen. Nah, itu disebut dengan penghasilan pasif. Nah, jadi itu dia dua jenis penghasilan. Nah, kalian tuh bisa dapetin dua-duanya. Jadi sembari misalkan kalian bekerja mencari penghasilan aktif, kalian juga bisa mendapatkan penghasilan dari si penghasilan pasif itu gitu. Jadi ada dua jenis income yang bisa kalian dapetin. Nah, sebelum masuk ke 5 ide realistis sumber cuan ini, kalian juga harus tahu tentang pentingnya diversifikasi. Jadi diversifikasi ini simpelnya itu ibarat kalian nggak boleh naruh semua telur kalian di satu keranjang yang sama. Kenapa? Karena ketika keranjangnya jatuh, nanti telurnya pecah semua. Nah, kalian perlu membagi-bagi nih. Misalkan kalian ada 5 telur, ya udah kalian bagi misalkan satu telur satu keranjang. Jadi dengan begitu ketika ada satu keranjang yang jatuh, telurnya pecah, kalian masih punya telur lainnya. Sama halnya dengan income, sumber penghasilan. Ketika misalkan ada satu sumber penghasilan kalian yang tiba-tiba udah nggak menghasilkan lagi, kalian masih punya sumber income lainnya yang bisa terus mengcover, yang bisa terus memberikan kalian penghasilan kayak gitu. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk aja ke sumber penghasilan. Yang pertama yaitu gaji atau salary. Nah, gaji ini seperti yang udah gue bilang sebelumnya, itu income yang kalian dapat dengan kalian bekerja gitu. Contohnya ya bisa banyak banget sih. Misalkan kalian mahasiswa sekarang, nanti begitu lulus, kalian bisa langsung apply ke perusahaan-perusahaan yang mungkin bekerja sama dengan kampus kalian. Atau misalkan selagi kalian masih mahasiswa, kalian bisa coba apply internship magang di perusahaan-perusahaan. Jadi ketika kalian lulus, kalian udah bisa langsung dapat kerjaan. Itu yang pertama, gaji. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua itu freelance. Freelance ini beda dengan yang gaji tadi ya, beda dengan yang pertama. Freelance itu artinya kalian tuh berdiri sendiri. Nah, jadi kalian mencari perusahaan di luar sana yang butuh jasa kalian. Jadi perusahaan atau orang yang butuh jasa, misalkan mereka ada yang butuh jasa desain. Kalau misalkan kalian jago desain, kalian bisa tawarin jasa desain kalian ke mereka. Jadi ini ibarat kayak beli putus aja gitu, beli putus jasa. Beda kalau misalkan kalian kerja di suatu perusahaan, kan kalian harus kerja mungkin setiap hari ya kan, 8 jam sehari. Nah, kalau freelance ini itu nggak terpaku oleh waktu. Jadi tergantung kalian nyelesainnya ya berapa lama kayak gitu. Dan jumlah proyek yang bisa kalian dapetin itu ya bebas, tergantung kalian tuh kecepatan ngerjainnya seberapa cepat dan kalian dicari kliennya berapa banyak kayak gitu. Freelance ini ada macam-macam, kalian mungkin bisa desain, bisa fotografi, bisa copywriting, dan sekarang ada banyak banget, ada beberapa platform freelance yang bisa kalian cari. Ini kalau misalkan kalian pengen coba, ada misalkan Fiverr, project.co.id, Fastwork, dan lain-lain. Ide sumber penghasilan yang ketiga yaitu bisnis. Bisnis ini bisa jadi sumber penghasilan aktif, bisa juga jadi sumber penghasilan pasif. Jadi sumber penghasilan aktif kalau misalkan kalian yang tadi ya, kalian full kontrol, kalian jalanin operasionalnya. Sedangkan kalau penghasilan pasif itu kalau misalkan kalian udah bikin sistem yang bisa berjalan sendiri tanpa kalian harus kontrol terus-menerus gitu. Jadi kalian emang udah hire staff, hire manager, hire kepala toko yang bisa ngebantu ngawasin supaya si operasional bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk bisnis ini berarti kalian tuh harus bisa jualan. Kalian harus tahu nih gimana caranya kalian bikin produk, gimana caranya supaya produk ini bisa sampai ke target market yang kalian tuju, gimana caranya supaya produk kalian tuh laku, dibeli. Nah, kalian harus belajar cara-cara itu gitu. Tapi untuk bisnis, kalian nggak perlu ngejalanin semuanya sendiri gitu. Kalian bisa hire tim yang emang udah jago di sana, yang penting kalian tuh punya basic knowledge-nya aja gitu. Dengan begitu kalian bisa kontrol semuanya tim kalian supaya bisa berjalan sesuai dengan rencana yang udah kalian buat kayak gitu. Nah, ide penghasilan yang keempat. Nah, ini lagi sekarang ngetren banget ya, booming banget. Banyak orang yang berlomba-lomba
berubah untuk jadi content creator. Sebagai content creator, kalian tuh bisa kerja dari manapun, kalian bisa atur waktu kalian sendiri, kalian bisa ibaratnya kalian bikin konten dimanapun sesuai dengan interest kalian masing-masing, sesuai dengan minat kalian masing-masing. Misalkan kalian suka makan, ya kalian bisa aja bikin konten misalkan tentang food review, atau misalkan kalian suka jalan-jalan, ya kalian bikin aja konten tentang review tempat, ide jalan-jalan. Kalian suka fashion, kalian bisa bikin ide outfit harian kayak gitu. Atau misalkan kalian suka edukasi, ya udah kalian bikin aja konten tentang edukasi, sharing ke orang lain. Nah, dengan menjadi content creator itu kalian harus punya mindset tabur benih. Jadi ibarat kalian tuh kasih manfaat dulu ke masyarakat, kalian sharing apapun itu sesuai dengan interest kalian, sesuai dengan minat kalian. Nanti kalau misalkan orang-orang merasa terbantu, mereka pasti akan follow kalian kan. Lama-kelamaan akan terbentuk sebuah komunitas di sana. Ketika komunitasnya udah terbentuk, follower kalian udah terbentuk, nanti mungkin akan ada brand atau bisnis yang butuh bantuan kalian untuk publikasi. Nah, mereka bakal endorse kalian gitu. Nah, kalian bisa dapat penghasilan dari sana gitu. Atau mungkin kalau misalnya kalian jadi content creator, kalian mungkin mau jualan barang sendiri itu juga bisa. Nah, jadi sekarang tuh content creator udah diakui sebagai salah satu pekerjaan, dan mungkin ini bisa jadi sumber penghasilan buat kalian karena modalnya tuh sangat-sangat rendah. Yang penting kalian mau belajar, cuman modal handphone aja gitu. Modal handphone kalian bisa bikin konten sendiri, dan kalau misalkan kalian konsisten pasti akan ada hasilnya gitu. Nah, sekarang ide penghasilan kelima yang sangat realistis adalah investasi. Investasi itu mungkin banyak orang takut karena mikirnya modalnya harus besar, sedangkan realitanya sebenarnya modalnya itu bisa dari modal kecil gitu. Kalian bisa coba belajar dulu tentang misalkan paper asset. Jadi kalian bisa masuk ke instrumen investasi seperti misalkan deposito, obligasi, reksadana, ataupun saham. Nah, masing-masing ini punya profil resiko masing-masing. Dari yang paling tinggi resikonya misalkan saham, yang paling rendah misalkan deposito, tapi saham juga bisa memberikan imbal hasil yang paling tinggi di antara keempatnya gitu, sedangkan deposito ya imbal hasil lebih kecil. Tapi sebelum kalian masuk ke instrumen apapun, pastikan kalau kalian tuh udah belajar dulu gitu. Investasi ke leher atas dulu. Jangan sampai karena kalian nggak belajar terlebih dahulu, kalian langsung nyebur gitu aja, kalian malah rugi. Sedangkan tujuan investasi kan pasti semua orang pengen cuan dong ya kan. Nah, karena semua orang pengen cuan, kalian harus mau belajar dulu gitu. Investasi nggak hanya paper asset aja. Seperti yang tadi gue bilang, investasi itu ada macam-macam. Bisa dikategorikan umumnya tuh jadi 3 lah. Yang pertama itu paper asset, yang tadi itu saham termasuk salah satunya. Yang kedua di properti. Kalau misalkan kalian belajar cara bangun kos-kosan, atau misalkan kalian beli rumah yang untuk disewakan, nah itu bisa juga tuh. Atau kalian invest di bisnis. Jadi kalian cari bisnis yang udah berjalan, kalian invest di dalamnya gitu. Atau misalkan kalian cari orang yang mau join partner, kalian misalkan taruh duit, mereka yang ngerunning bisnis itu juga bisa. Cuman biasanya tuh modalnya lebih besar. Paling kecil tuh menurut gue yang paling possible untuk kalian lakuin adalah yang paper asset itu. Dan paper asset kalau misalkan kalian kalian nggak suka yang terlalu beresiko, kalian bisa ambil misalkan reksadana obligasi gitu. Atau misalkan kalian masih muda, pengen belajar, lebih suka yang beresiko dan bisa kasih imbal yang lebih tinggi, kalian coba aja belajar gimana cara investasi saham. Nah, di luar sana tuh banyak banget course yang bisa kalian pelajarin. Gue mungkin nggak akan sebut ya, kalian masa bisa cari aja sendiri. Tapi yang penting jangan takut lah untuk investasiin waktu, tenaga, dan uang kalian dulu di awal untuk belajar, karena itu nggak seberapa dengan hasil yang akan bisa kalian dapat nantinya kayak gitu. Oke, jadi itu dia 5 ide sumber penghasilan yang sangat realistis untuk kalian lakuin, khususnya buat teman-teman di sini yang misalkan masih muda, modalnya minim, pengetahuannya minim, itu kalian pasti bisa ngelakuin 5 ide itu. Kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan atau pengen dibikinin konten apa lagi sih, teman-teman bisa langsung komen. Buat teman-teman yang mau info lainnya, jangan lupa subscribe di sini ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.